Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan ya. Semoga kita sehat selalu ya. Dan di malam hari ini kita bisa melanjutkan gitu ya dari kita yang lalu tentang akuntansi internasional ya. Di pertemuan sebelumnya, di awal pertemuan saya sudah coba mensimulasikan tentang akuntansi internasional, di mana ketika kita berbeda bahasa ya, ketika kita berbeda bahasa satu dan lainnya, misalnya kita orang Jawa, ya, lalu kemudian ada yang orang Padang, ada yang orang Medan, gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah bahasa yang berbeda. Ya kan? Ketika bahasa berbeda itu akan sulit sekali dimengerti oleh satu dan lain. Ya, misal ketika kita ngomong bahasa Jawa itu sulit sekali dimengerti oleh orang yang berbahasa yang biasa berbahasa Medan misalnya. Ya. Kemudian ketika kita tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, ya kita akan sulit sekali mengerti. Nah, seperti itulah apa namanya perumpamaan begitu ya. Perumpamaan bagaimana sebuah bahasa eh, itu ternyata juga memang harus disatukan, diharmonisasikan. Nah, termasuk akuntansi juga. Akuntansi di tiap negara itu berbeda, ya. Kalau di background ini mungkin kelihatan ya, di sini ada Indonesia, ya. Kemudian ada Pulau Afrika, ada Amerika, Eropa, ya. Kemudian Australia. Nah, mereka punya gayanya masing-masing, gitu kan? Terutama dalam bahasa bisnis. Karena apa? Itu tentu saja itu dari beberapa faktor. Nah, faktor itu yang akan coba kita jelaskan pada malam hari ini, ya. Bagaimana faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi adanya perbedaan akuntansi, ya. Dari sisi pelaporannya, ya, itu akan berbeda gitu. Apa saja sih sebenarnya faktornya? Nah, kita akan berbicara tentang akuntansi internasional, ya, teman-teman semua. Di mana akuntansi internasional ini adalah sebuah cara untuk mengharmonisasikan, menyamakan gitu ya, menyamakan persepsi bahasa bisnis. Ketika bahasa bisnisnya itu sama, itu bisa kita pahami, ya. Dan ini perlu sekali kita pelajari, terutama mungkin kalau teman-teman yang memang bekerja di perusahaan MNC ya, multinational company, ini akan selalu bersinggungan atau berat gitu ya, erat kaitannya terhadap akuntansi internasional ini. Ya. Karena perusahaan MNC ini tentu saja transaksinya itu kan lewat batas negara. Ya tidak hanya Indonesia saja, itu transaksinya bisa Indonesia ke Malaysia, Indonesia Singapura, begitu ya. Dan pasti perusahaan MNC ini juga memiliki cara yang berbeda dalam melaporkan akuntansinya, ya, dibanding kita yang hanya di Indonesia saja, karena transaksinya pun tidak serumit yang ada transaksi dengan luar negeri, tidak sebanyak yang ada di luar negeri dengan luar negeri. Kalau di Indonesia kan transaksinya mungkin itu saja. Ketika berurusan dengan negara lain, kemudian ada kebijakan, ada hukum lain, itu yang membuat akuntansi di tiap negara itu juga perlu diharmonisasikan. Ya, nah tentu saja kan kita juga tahu bahwa akuntansi itu kan ada 3 proses gitu ya. Ada pengukuran, ya kan? Kemudian ada pengungkapan, lalu ada proses auditing, gitu kan? Nah, dan pengukuran ini itu kan adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan, dan kemudian menghitung. Nah, setelah mengelompokkan, menghitung, mengkalkulasi, bagaimana selanjutnya? Nah, hasil dari itu kita coba sampaikan, kita coba ungkapkan kepada stakeholder, kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi, ya. Lalu setelah diungkapkan, tentu saja ini perlu namanya validasi dari akuntan publik. Apakah betul laporan keuangan yang kita buat ini
itu sudah sesuai belum sih, sudah standar belum sih, ya, sehingga ada apa, check and balance gitu ketika kita membuat laporan keuangan, ya. Nah itu ya, jadi akuntansi internasional ini adalah proses untuk mengharmonisasikan akuntansi dari berbagai negara sehingga didapatkan suatu informasi bisnis yang seragam, ya. Baik. Nah, bagaimana kok bisa sih gitu ya terjadi adanya akuntansi internasional ini dan kenapa juga sejarahnya bagaimana sih, ya? Kok bisa terjadi seperti itu? Kita lihat nih dari sudut pandang sejarah, ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, sebenarnya siapa sih yang mencetuskan gitu ya, mencetuskan akuntansi yang di situ ada pencatatan yang berpasangan ya, double entry bookkeeping ya. Yang ini dulu itu dianggap sebagai awal penciptaan akuntansi begitu. Nah, ini di awal abad ke-14, Lucas Pacioli ya menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Jadi sebenarnya Lucas ini adalah dia matematikawan gitu ya. Karena dia ahli matematika, kemudian logikanya juga jalan sehingga dia menerbitkan buku ini untuk pencatatan. Nah, ternyata setelah dia menerbitkan buku itu kemudian dibaca oleh banyak orang ya yang memang membutuhkan informasi tersebut, kemudian dia menyebar ke berbagai negara ya, menyebar ke berbagai negara, ke negara Jerman, Belanda, ke negara lainnya. Ini kenapa sih kok bisa gitu ya ke Jerman, Belanda? Mungkin teman-teman pernah ingat ya saat dulu Perang Dunia ya. Sebenarnya kan Perang Dunia itu ini ada tujuan lain gitu. Mereka tuh ingin membuat atau menyebarkan atau mencari atau membuat koloni begitu. Koloni baru di negara tersebut. Ya, mereka pun sebenarnya ingin mengekspansi ya, ingin mencari gold gitu kan. Gold, glory dan gospel. Ya, ingin mencari apa? Gold ya, emas gitu. Ya, mungkin emas saat itu adalah uang ya. Mereka membuat sebuah perusahaan. Kita tahu waktu zaman VOC, VOC ini kan sebenarnya organisasi perdagangan ya, yang ada di Belanda. Dulu sebelum penjajahan Belanda, VOC dulu nih datang nih. Mereka tuh, walaupun VOC sebenarnya kan dari Belanda juga, tapi saat itu yang lebih dominan saat itu adalah organisasi-organisasi perdagangan, ya seperti VOC. Nah, ketika VOC datang ke Indonesia, ya terjadi atau mereka punya stok yang cukup banyak sekali dari hasil jajahannya ya, mereka mencari rempah-rempah kemudian dijual ke berbagai negara di dunia ini. Nah, ketika mereka butuh pencatatan ya, mereka akan menggunakan pencatatan yang pernah diterbitkan ini sehingga kebutuhan pencatatan ini menjadi sangat dinamis gitu ya, menjadi dinamis sekali. Ketika Jerman menjajah, kemudian Belanda juga menjajah ke negara lainnya, ya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda dan oleh-olehnya itu salah satunya adalah tentang akuntansinya, begitu. Akuntansinya cukup maju lah. Nah, anggaplah kejadian itu ada di Indonesia. Ya, VOC datang, kemudian VOC keluar, ya, kemudian digantikan Belanda. Belanda juga di sini juga membuat banyak perusahaan, company, ya, dan tentu saja membutuhkan orang yang mahir untuk mencatat itu. Nah, itu di awal abad ke-16. Nah, pada abad ke-16, Belanda mulai menetapkan sistem akuntansi Indonesia. Ya iya, tentu saja. Ketika mereka punya banyak asetnya, ketika tidak dicatat, ya ini tidak akan terhitung gitu. Ada berapa banyakkah aset mereka di Indonesia? Ya, di Bandung lah mungkin contohnya ya. Kalau kita lihat itu ada peninggalan company ya, company
company dari Belanda. Ya, yaitu contohnya adalah teh itu ya, teh yang ada di Pangalengan. Itu mereka kan tentu saja bisnis yang besar karena lahannya sangat-sangat luas sekali. Ketika pencatatannya tidak baik, ya, akan tidak tercatat dengan baik, ya tentu saja ini menjadi masalah gitu untuk bisnis mereka. Sehingga pada abad ke-16 ini ya Belanda mulai menerapkan sistem akuntansi di Indonesia. Ya. Nah, berjalannya bisnis, kemudian informasi akuntansi juga semakin dinamis. Kemudian di Belanda, di negara lain ya, di Jerman, kemudian juga masuk ke Jepang. Nah, itu bisnis itu semakin kompleks sekali. Ya, setelah berakhir Perang Dunia Kedua, ya, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua ini, bisnis semakin tinggi gitu, semakin banyak, ya, semakin tumbuh, sehingga sehingga ini dibutuhkan juga profesi akuntan publik ini, ya. Profesi akuntan publik pun semakin banyak dan mulai menyebar ke berbagai negara di tahun 1900-an. Itu. Ya. Jadi ini adalah sejarah bagaimana akuntansi itu berjalan ke berbagai negara. Gitu ya. Tentu saja ujungnya adalah pada komunikasi bisnis ini. Bagaimana mereka mengkomunikasikan bisnisnya. Itu tadi kan, bagaimana cara mengungkapkan gitu ya. Pengungkapan akuntansi ini menjadi sebuah bahasa bisnis. Nah, lalu di abad ke-20 ini akuntansi ini menjadi cukup rumit sekali. Ya, menjadi rumit, kemudian banyak masalah, ya. Kemudian di situ sudah mulai banyak penelitian-penelitian tentang akuntansi. Ya, contoh misal, ya, ketika bisnis itu mulai berjalan, ya, kemudian ada perusahaan yang cukup besar, di mana pemilik tentu saja tidak mungkin terjun langsung di bisnis mereka. Mereka harus memberikan kuasa, mereka harus ada pihak manajemen yang mengatur, gitu ya, pihak manajemen yang mengatur. Nah, ketika semua perusahaan melakukan seperti itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan menguntungkan diri sendiri. Ya. Nah, ketika itu terjadi, kok ini bisa sih? Ada apa? Nah, kemudian itu diteliti lah. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa? Sehingga saat itu kita tahu bahwa muncul teori yang namanya teori agensi, gitu ya. Jadi teori agensi ini ada teori yang memang dia ada teori hubungan antara pihak manajemen dan pihak pemilik atau pihak agent dan pihak prinsipal. Ya, bagaimana hubungan ini? Ya, hubungan ini harus diselesaikan, ya. Bagaimana supaya pihak manajemennya puas? Bagaimana supaya pihak prinsipal ya itu percaya begitu ya terhadap pihak manajemen itu ya. Jadi mereka akan percaya ketika mereka membuat sebuah kontrak lah misal ya, ataupun misal ketika si pihak manajemen ini ingin percaya terhadap laporan keuangannya, dia harus mengeluarkan biaya agensi. Biaya agensi itu contohnya adalah audit ya. Biaya audit itu kan tidak sedikit ya, karena walaupun tidak sedikit yang mereka keluarkan, tapi mereka mau gitu mengeluarkan itu supaya mereka yakin laporan yang dibuat itu ya, laporan yang disampaikan kepada para pemegang saham itu ya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Gitu. Ya, ketika rumit ini ya semakin banyak nih penelitian-penelitian dan perkembangan bisnis. Nah, kemudian di tahun 1952 ini mulai ada nih kampus Universitas Indonesia yang dia membuka jurusan akuntansi di tahun 1952. Jadi akuntansi ini sebenarnya ilmunya cukup tua sekali ya, sangat tua sekali.
Tapi memang perkembangannya terus berjalan hingga saat ini, ya bahkan saat ini yang tahun 2000-an ya, itu sudah mulai muncul gitu tentang akuntansi syariah gitu. Ya, 1900-an itu memang sudah ada entitas 1992 kalau nggak salah ya, itu sudah muncul entitas bisnis berbasis syariah, sehingga bagaimana cara mengaturnya? Ya tentu saja harus ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi syariah tersebut. Lanjut ke 23 Desember nih, 1957 ya. Para akuntan membuat organisasi profesi yang membidangi masalah akuntansi ya. Jadi mereka saat itu belum ada profesinya, tapi di tanggal 23 Desember dan tanggal ini dijadikan tanggal untuk ini ya, ulang tahun IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, kalau teman-teman perlu tahu juga bahwa 23 Desember ini juga sama ulang tahun Serah gitu ya. Oke, lanjut ya. Tahun 1967 perkembangan akuntansi di Indonesia mulai berkembang pesat. Nah, ini dia. Oke. Jadi yang bisa kita coba lihat bahwa sudut pandang sejarah ini bahwa akuntansi ini memang berkembang cukup panjang sekali. Mulai dari Italia ya, kemudian dia muncul di Jerman, kemudian ke Inggris Raya, ya lalu mulai menjajah ya dari Belanda, mulai menjajah ke Indonesia, lalu mulai ada yang ke Jepang gitu kan ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, akuntansi itu berjalan sesuai dengan bisnis, arah bisnisnya kemana ya, arah bisnisnya kemana. Dan kita tahu bahwa di di dunia ini ada dua kekuatan besar ya yang membidangi akuntansi, yaitu Barat ya sama Eropa, Amerika dan Eropa. Makanya di kita saat dulu ya, dulu itu ketika Amerika mulai menguasai perekonomian, kita ikut-ikutan gitu, ikut dengan standar mereka, standar Amerika. Tapi ketika sekarang nih kita mulai beralih ya. Saya ingat sekali ketika saya kuliah itu ada konvergensi IFRS gitu, di mana IFRS ini coba diharmonisasikan juga ke standar akuntansi milik Indonesia ya, sehingga standar akuntansi kita itu sudah harmonis gitu ketentuannya dengan PSAK. Nah itulah tujuannya, sehingga bahasa bisnisnya itu sama ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sudut pandang sejarahnya bagaimana si akuntansi itu bisa berkembang dan bisa sampai ke Indonesia ya. Nah, ini kita lewat dulu ya. Nanti saya pengen teman-teman mencoba menjelaskan ya bagaimana sih ketika investasi asing ini bisa mempengaruhi perkembangan akuntansi ya, kemudian valuta asing, arus modal dan teknologi. Ya, ini saya pengen teman-teman coba tuliskan ya, diketik boleh ya, dari mana saja sumber referensinya. Saya ingin teman-teman membuat sebuah tulisan lah ya, nggak perlu berbentuk makalah, tapi tulisan yang jelas bagaimana investasi asing, teknologi, valuta asing, dan arus modal ini bisa mempengaruhi perkembangan akuntansi ya. Nah, baik. Jadi kita sepakat bahwa akuntansi internasional itu ya dia menyebar begitu ya. Dia bertumbuh, dia digunakan ketika pada perusahaan MNC, multinational company. Ya. Misal contoh perusahaan Nestle lah ya. Kita tahu bahwa Nestle itu punya cabang di mana-mana. Di Indonesia pun pabriknya banyak. Ya. Di Lampung ada, di Jawa ada. Ya, karena memang mereka cukup berhasil gitu dalam mengelola laporan akuntansi ini. Ketika laporan akuntansinya baik, bisa dibaca oleh semua pihak, semua kalangan di semua negara, banyak orang yang mau berinvestasi gitu di situ. Ya.
Nah, kemudian apalagi sebenarnya sih yang mempengaruhi akuntansi internasional? Di sini ada inovasi keuangan. Tindakan menciptakan instrumen keuangan baru serta teknologi, institusi dan pasar keuangan baru. Ya, dulu Indonesia pun punya pasar modal gitu ya. Ketika ada pasar modal, itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana pencatatannya. Ya, akan berbeda dengan uang itu berasal dari mana. Misal uang itu berasal dari pinjaman. Gitu. Bagaimana penanganannya? Ya, di akuntansi ketika modal yang kita dapatkan itu dari bank dengan modal yang kita dapatkan dari pasar modal. Gitu. Ya. Dan ini pun akan terlihat ya, akan terlihat negara-negara mana sih sebenarnya yang dia itu banyak menggunakan pinjaman ya dari perbankan untuk membangun bisnis di negaranya. Dan ada juga beberapa negara yang memang dia bisa berkembang dari pasar modal. Ya, nanti akan kita jelaskan ya. Kita akan ke arah sana ya di pertemuan berikutnya. Lalu kompetisi global. Kompetisi global berkaitan dengan perdagangan bebas ya, akan memberikan kesejahteraan antar bangsa yang semakin meningkat. Ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan MNC pasti dia berkompetisi global ya, berkompetisi secara mendunia gitu. Karena dengan pasar bebas ya, dengan pasar bebas kemudian informasi yang disampaikannya pun itu harus jelas dan bisa dimengerti oleh semua negara. Ya. Kemudian apalagi nih? Ada kegiatan merger dan akuisisi lintas negara. Ya. Ketika merger terjadi antar satu negara, misal Indonesia, perusahaan di Indonesia gitu ya, dengan perusahaan yang ada di Malaysia, ya, itu akan berbeda aturan pengukurannya, gitu kan? Perbedaan aturan pengukuran akuntansi dapat menimbulkan arena bermain yang tidak sebanding dalam pasar untuk memperoleh kendali perusahaan. Ya, ini mungkin berkaitan kepada bagaimana cara mengukur di negara masing-masing. Ya, pasti akan berbeda. Bagaimana pengenaan pajaknya, misalnya gitu ya. Nah, itu kan berbeda. Lalu ada internasionalisasi pasar modal, ya. Jadi para pelaku pasar modal dapat melihat perusahaan yang terdaftar di berbagai bursa efek seluruh dunia. Investor tidak hanya dapat berinvestasi di negara tempat tinggalnya, melainkan dapat berinvestasi di negara-negara lain sehingga mendapat keuntungan yang besar. Ketika pasar ya modal itu didatangi oleh perusahaan Indonesia misalnya ya, yang saya tahu Telkom pun sudah ada di Nasdaq. Ya, Nasdaq itu adalah bursa efek yang ada di Amerika yang memang dia itu sebenarnya di bursa teknologi, perusahaan-perusahaan yang teknologi kayak Facebook gitu ya di situ. Kemudian Apple. Nah, mereka listingnya di sana. Termasuk Indonesia juga. Indonesia dia punya Telkom yang mencoba mencari pendanaannya lewat pasar modal itu di Nasdaq begitu. Ya. Sehingga ini menyebabkan bagaimana pengungkapan akuntansi ya yang berbeda ketika itu diterapkan di Indonesia dan di Nasdaq di luar negeri. Misal ya, ketika di Amerika membutuhkan laporan manajemen ya. Kalau di kita kan tidak semua laporan itu disampaikan ya. Di laporan yang ada di Amerika itu cukup banyak. Nanti kita juga akan coba jelaskan. Nah, lalu kita lihat nih bagaimana pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional ini. Ya. Contoh nih kita lihat nih ya. Ini ada negara yang dia punya Nestle ya, ada Nestle. Nah, di sini sebenarnya kan Nestle itu dari Swiss ya, kalau Swiss. Tapi dia bisa berkembang di Asia ada, di Amerika ada, Afrika ada, Eropa ada. Ini terjadi karena keberhasilan mereka. Ini dia.
Jadi yang membuat Nestle itu mampu berkembang di berbagai negara, ya, Nestle telah mampu membuat laporan keuangan konsolidasi yang cocok dengan hukum Swiss dan sesuai dengan International Financial Report Standard (IFRS) yang dikeluarkan oleh International Financial Accounting Standard Board, ya, atau IASB, ya. Nah, ketika dia mampu membuat laporan konsolidasian yang cocok, ya, sehingga dia bisa berkembang di negara manapun yang memang mengadopsi juga IFRS. Nah, ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya, ya, oleh para manajer. Ketika misal gini, kita manajer, kita punya orang yang bekerja di Swiss, di Indonesia, ya, di Indonesia bekerja di perusahaan nasional, kemudian si manajer ini dia pindah karir di luar negeri, ya, ini akan berbeda. Jadi operasi yang dilaksanakan di luar negeri membuat para manajer keuangan dan akuntan menghadapi risiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan dilaksanakan di wilayah satu negara. Akan berbeda, ya, ketika misalnya teman-teman nih yang bekerja di perusahaan nasional gitu, ya, kemudian pindah ke luar negeri yang dimana perusahaan itu juga ada perusahaan MNC, itu akan jauh berbeda, ya, resiko, kemudian banyak sekali transaksi yang memang ini adalah transaksi lintas batas gitu, batas negara, ya. Jadi operasi yang dilaksanakan di luar negeri membuat para manajer keuangan dan akuntan menghadapi risiko berupa semua jenis masalah yang tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan yang dilaksanakan di wilayah satu negara, ya. Sehingga penting sekali kita untuk mempelajari akuntansi internasional ini, ya. Walaupun memang hanya sebatas bagaimana kulitnya sajalah begitu, ya, bagaimana mentranslasikan ke uang gitu, ya, translasikan rupiah, uang dolar begitu, tapi itu menjadi salah satu cara gitu yang digunakan untuk translasi keuangan. Baik, kita bisa menyimpulkan, ya, bahwa akuntansi internasional ini adalah akuntansi untuk menggiring, ya, menggiring informasi menjadi harmonis, ya, harmonisasi informasi tentang perusahaan multinasional kepada pengguna informasi sebagai dasar untuk keputusan ekonomi. Jadi sangat penting sekali kita mempelajari akuntansi, ya. Ini berbeda dengan akuntansi domestik yang khusus memberikan informasi tentang perusahaan kepada pengguna informasi tersebut sebagai dasar keputusan ekonomi. Ya, mungkin ini lebih kepada perusahaan domestik saja. Kalau akuntansi internasional adalah perusahaan multinasional, ya, perusahaan MNC. Oke, baik. Jadi ini, ya, kesimpulannya, ya, kita bisa tahu bahwa bagaimana sudut pandang sejarah, ya, bahwa akuntansi ini mulai ada, ya, di abad ke-1400-an, ya, abad ke-14, ya. Lalu pengertian tentang akuntansi internasional. Nah, saya pengen teman-teman mencoba menjelaskan bagaimana sudut pandang kontemporer ini, ya. Jadi silahkan bantu saya untuk mencari informasi tentang sudut pandang kontemporer, ditulis, tangan boleh, diketik boleh, ya. Jadi silakan cari apa, ya, bagaimana keempat hal ini, ya, investasi asing, valuta asing, teknologi, arus modal itu bisa mempengaruhi perkembangan akuntansi, ya. Mungkin seperti itu aja, ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali dengan video nanti yang saya berikan ke teman-teman semua. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.